Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indira Saparani Wardani. Saya peserta mata kuliah DA6 kelas K. Saya akan menjelaskan mengenai proyek DA6 saya. Pertama-tama, karya ini saya beri nama Kolabore. Bangunan ini merupakan bangunan dengan fungsi learning center, berlokasi di Jalan Dieng Atas, Malang. Desain ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan menemukanali gejala lingkungan sekitar untuk menemukan tema. Pencarian tema dilakukan dengan mengamati keadaan sekitar selama beberapa hari dan mencatat hasil observasi untuk menemukan sebuah fenomena. Lokasi dari bangunan ini berada di Jalan Dieng Atas dengan lingkungan sekitar yang menawarkan keindahan alam dengan pemandangan sekelilingnya. Lingkungan sekitar ini bisa menjadi salah satu strategi untuk memaksimalkan view dari dalam interiornya. Ini merupakan analisis SWOT dari tapaknya. Lokasi dari tapak ini dekat dengan daerah KOS, kemudian dekat dengan Rusunawa, dan dekat dengan kampus UB2, sehingga menjadi salah satu potensi dari tapak ini. Weakness-nya, akses dari menuju tapak ini kurang lebar, sehingga membutuhkan desain yang lebih sesuai lagi. Kemudian untuk opportunities-nya belum ada cafe atau coworking space di sekitar tapak, dan untuk trade-nya ada competitors dari cafe di daerah yang atas. Kemudian desain ini berawal dari isu perubahan fungsi kafe menjadi ruang produktif, di mana mahasiswa selaku pelaku utama yang menjadi subjek dari fenomena ini. Proyek ini bermaksud mengakomodir kebutuhan akan ruang produktif tersebut. Kemudian ada nilai-nilai yang didapat melalui hasil dari pengamatan untuk mendapatkan fenomena. Yang pertama adalah nilai budaya. Nilai budaya ini untuk merespon ke perubahan fungsi kafe tersebut. Nah, di sini ditemukan bahwa pengguna lebih mencari tempat ruang produktif di tempat umum untuk mencari suasana ruang. Kemudian yang kedua ada nilai sosial, di mana untuk mengakomodir berbagai kegiatan dari para pelaku di satu ruang. Kemudian yang ketiga adalah nilai aksesibilitas, untuk mempresentasikan public space yang mudah untuk diakses baik secara ekonomi maupun secara akses. Kemudian tema dari bangunan ini adalah keywords-nya adalah saung salur. Saung berarti menggambarkan tempat yang nyaman untuk mengakomodasi kegiatan, dan salur artinya adalah mengalir, sehingga saung salur di sini dimaksud untuk menggambarkan sebuah ruang yang bisa mewadahi kegiatan aktivitas penggunanya, namun tetap menawarkan konektivitas untuk perubahan fungsi bangunan, perubahan kegiatan. Kemudian ini adalah area outdoor area, di mana outdoor area ini salah satu dari elemen untuk menghubungkan antar masa bangunan. Di sini outdoor area yang berada di tengah ini dimaksudkan untuk communal space dan untuk ruang peralihan dari coworking space menuju perpustakaan. Di sini ada analisis iklim, arah matahari, kemudian arah angin, akses dan sirkulasi, dan juga view. Bentuk masa bangunan ini disesuaikan untuk memaksimalkan keadaan lingkungan sekitar, sehingga bisa menerapkan desain yang hemat energi dan juga bisa menerapkan green design pada bangunan ini. Kemudian ini adalah selasar dalam yang juga sebagai elemen penghubung antar masa bangunan. Kemudian ini adalah denah lantai 1. Di sini terlihat masa 1 ini merupakan coworking space, masa 2 merupakan library atau perpustakaan, dan masa 3 merupakan galeri. Dan mereka dihubungkan melalui selasar-selasar sehingga pergantian aktivitas oleh para pelakunya bisa lebih mudah. Dan di
bagian tengah difungsikan untuk outdoor area dan penambah untuk sebagai elemen RTH-nya. Ini merupakan area anak-anak di perpustakaan. Ini adalah detail dari desain interior, elemen interior pada area anak-anak. Di sini digunakan elemen dinding kaca supaya pengguna bisa melihat view dengan lebih maksimal. Kemudian ini merupakan area e-learning di mana di perpustakaan ini pada lantai 2-nya terdapat bookless station. Jadi pengguna bisa membaca buku melalui perangkat digital yang disediakan. Ini merupakan lantai 2. Di lantai 2 ini bagian masa satunya di atas lobi difungsikan sebagai roof garden, kemudian di sini ada coworking space, di sini ada selasar yang juga berfungsi sebagai broadcast area, kemudian di sini ada e-learning, e-library dan juga perpustakaan fisik. Dan di sini adalah masa galeri di lantai 2. Kemudian ini adalah rooftop dari coworking space. Di atas coworking space, nah di sini bisa difungsikan sebagai komunal area. Jadi pengunjung bisa duduk-duduk atau menikmati view dari atas roof garden ini. Kemudian penerapan vegetasi yang banyak juga menjadi salah satu strategi untuk menyatukan bangunan ini dengan lingkungan sekitarnya. Ini merupakan potongan bangunannya. Di bagian galeri itu diterapkan juga roof garden seperti ini. Jadi dari fasadnya terlihat ada roof garden dari masa galeri, di mana roof garden ini bisa menjadi view dari dalam area galerinya sendiri. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.